Sampai jam berapa ini? Lalu kemudian Nabi itu wattawadu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wattawadu. Nabi itu rendah hati dan tidak sombong. Nabi, kalau dalam bahasa susunan pemerintahan sekarang itu, beliau sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Bahasa kerennya presiden. Nabi presiden. Cuma dulu belum disebut presiden, Nabi dan Rasul. Yaksifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yakhlubu syatahu fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi walaupun kedudukannya sama dengan presiden, beliau itu yaksifu na'lahu, membetulkan terompahnya sendiri, ngesol terompahnya sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, beliau menjahit pakaiannya yang robek sendiri. Wa yakhluqu syatahu, beliau memerah susu, memerah kambing biri-birinya sendiri, memerah susu kambing biri-birinya sendiri. Fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, dalam rangka memuliakan keluarganya. Kita kadang-kadang, Masya Allah, baru jadi RT saja sudah tingkahnya kayak jenderal. Ini maknanya apa? Bu, itu kalau pagi dulu, mudah-mudahan sekarang juga bisa jadi masih ada ibu-ibu yang sedang sibuk memandikan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, yang akan juga mengantar ke sekolah. Pagi-pagi itu bapak itu buka HP sambil minta sarapan, minta kopi, minta teh, padahal istrinya sedang sibuk. Ada yang begini, Bu? Ada. Bapaknya itu coba buka HP, lihat, Bu, sarapan, padahal istrinya sedang sibuk, lagi bikin sarapan, lagi mandiin anak, mau nganter ke sekolah. Bapaknya itu. Nah, ini penting. Kadang-kadang juga, Masya Allah, saya pernah melihat ada suami itu galak sama istri. Suami galak sama istri. Ada. Suatu hari Nabi pulang dakwah kemalaman. Siti Aisyah sudah menunggu suaminya akan pulang. Dia sudah tahan, ngantuk, takut nanti kalau suami datang, Nabi pulang, dia tidak bisa membukain pintu. Tapi karena Nabi itu pulangnya sangat malam, larut malam, maka akhirnya Siti Aisyah ketiduran. Ketika Nabi pulang, Nabi itu orangnya lembut. Begitu ketuk pintu, tidak ada respon, tidak ada suara, tidak ada respon. Nabi paham bahwa istrinya itu tidur pules, kepulesan. Nabi akhirnya memutuskan tidak membangunkan istrinya, lalu menggelar sajadah tidur di depan pintu. Ini kalau model kita, bapak-bapak kita pulang kerja shift malam, kemalaman pulang, lalu kemudian ada yang juga habis dakwah pulang kemalaman, habis capek-capek pulang, diketuk pintunya tidak buka, digedor apa didobrak.
Digedor apa didobrak? Ini katanya kita mencontoh nabi-nabi itu lembut sama keluarganya. Masya Allah, Nabi sangat lembut sama keluarganya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pak, kalau mau tahu sifat wanita, ini ada. Boleh Bu? Boleh Bu? Boleh. Suatu hari Nabi berjalan dengan Siti Aisyah. Tatkala Nabi berjalan, lalu kemudian di jalan itu bertemu dengan sekelompok orang Yahudi. Lalu kemudian si Yahudi tadi mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu alaikum. Assam itu artinya racun. Assalamu alaikum, bahasa kitanya celaka kamu Muhammad. Nabi diam. Tapi Siti Aisyah marah. Waalaikumsalam wa laknatullahi alaikum. Ini yang celaka kamu, yang dilaknat Allah kamu. Was, pokoknya banyak itu ungkapannya. Jadi kalau perempuan itu diomongin satu, balasannya banyak, Pak. Itu sudah dari sononya. Jadi Bapak rada mikir-mikir dikit, Pak, kalau mau ngomong yang gak enak sama istri, Pak. Jadi kata Nabi, mahlan ya Humairah. Maju, tenang, wahai istriku. Humairah itu yang pipinya kemerah-merahan. Oh, bayangkan, ada nggak diantara kita ini yang manggil istrinya yang pipinya kemerah-merahan? Mahlan ya Humairah. Kata Nabi, waalaikum. Cukup jawab waalaikum. Celaka kamu Muhammad, waalaikum ente juga. Cukup begitu. Tidak perlu waalaikumsalam wa laknatullahi alaikum bla bla bla. Insyaallah. Ini perempuan aslinya begitu. Ini asli Pak perempuan itu. Kalau disentil ungkapan yang tidak senang, satu jawabannya banyak. Jadi karena itu kita mesti tahu. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Nabi itu tawadu, rendah hati, tidak sombong. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nabi cinta kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan beliau sering bermajlis, senang bermajlis dengan orang-orang miskin. Presiden senang kumpul dengan orang-orang miskin. Kan kalau kita kumpul jadi tahu keluhannya orang-orang miskin itu apa. Keluhannya orang-orang yang du'afa itu apa. Wa yajlisu ma'hum, bermajlis dengan mereka. Ya, di kita juga alhamdulillah orang-orang miskin dapat bantuan langsung tunai. Wa ya'udu mardahum, dan beliau itu senang menengok orang sakit. Senang menengok orang sakit. Suatu hari tatkala Nabi dari rumah menuju Masjidil Haram, di perjalanan di sebuah rumah yang ada lotengnya, Nabi diludahi. Cok. Esok hari Nabi lewat ke situ lagi, lalu diludahi lagi. Cok lagi. Hari ketiga Nabi lewat ke situ lagi, Nabi diludahi lagi. Nabi cuma nengok, senyum, jalan. Ini kalau model kita diludahi gimana? Tonjok apa? Nabi diludahi dia. Akhirnya pada suatu hari ketika Nabi lewat situ lagi, tidak ada yang meludahi. Nabi tengok-tengok.
Ini mana? Biasanya saya kalau lewat sini ada yang meludahi. Ini kok nggak ada yang meludahi. Akhirnya ada seorang sahabat, "Ya Rasul, apa yang engkau cari ya Rasul?" "Ini saya kalau lewat sini biasanya ada yang meludahi. Ini kok nggak ada." "Oh Rasul, si fulan ya Rasul, dia sedang sakit ya Rasul." Maka kemudian Rasul balik ke rumah, mengambil sesuatu, mengambil makanan untuk dibawa. Maka kemudian Rasul mendatangi rumah. "Assalamualaikum." Dia ketuk-ketuk. Dari dalam yang sakit kemudian mengatakan, "Siapa?" Saya siapa?" "Muhammad." "Muhammad yang mana?" "Muhammad yang biasa lewat engkau ludahi." Lalu kemudian orang itu membukakan pintu. Begitu dibuka, "Sodakta ya Muhammad, sodakta ya Muhammad, sodakta ya Muhammad." Engkau benar ya Rasul, engkau adalah betul-betul utusan Allah. Aku sudah sakit 3 hari, tidak ada temanku yang menengok, tidak ada keluargaku yang menengok. Engkau Rasul, orang yang tiap lewat aku ludahi, engkaulah orang yang pertama menengok aku. Kalau begitu aku katakan, aku mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi dakwah itu dengan lembut, Pak. Dakwah dengan lembut. Dakwah dengan lembut itu adalah efektif. Hadirin kaum muslimin, sidang subuh